pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kelas dewasa senior. Pada pagi hari ini kita sampai kepada pelajaran yang ke-13 yang mengambil judul Teladan Ketaatan Kaum Rekab, yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal ke-35 ayat 1 sampai 19. Namun baiklah, kita akan mengawali pelajaran pagi hari ini dengan doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini karena perkenan Tuhan kami dapat berkumpul, belajar firman Tuhan walaupun tidak secara tatap muka, namun kami percaya bahwa semua yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik, dan Tuhan menyiapkan hati pikiran kami sehingga kami diberkati melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Kami naikkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pelajaran pada pagi hari ini kembali kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu tentang kesungguhan. Berdasarkan 1 Tawarikh pasal 2 ayat 22, kita tahu bahwa suku Rekab itu tidak termasuk dalam suku Israel. Mereka adalah keturunan suku Yehuda dan Keni, yaitu dari mertua Musa yang kita kenal dengan Yitro. Suku ini di bawah kepemimpinan Yonadab mempunyai suatu komitmen, dan salah satunya adalah berkomitmen tidak meminum anggur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum Rekab ini tidak menetap di dalam suatu daerah. Mereka itu adalah suku yang suka mengembara, berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, yaitu berternak. Dengan nomaden, maka memang bagi mereka tidak memungkinkan untuk bercocok tanam, sehingga akses atau cara mereka untuk memproduksi anggur pun tidak ada. Namun saat mengembara, mereka bisa saja bertemu dengan banyak orang dan berkesempatan untuk mencicipi anggur yang pastinya banyak tersedia di setiap daerah yang mereka lewati. Namun seperti yang dikatakan di Yeremia pasal 35 ayat 8 sampai 10, Bapak-bapak, ibu-ibu dapat membacanya, dan dikatakan bahwa mereka tetap bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka, Yonadab, untuk tidak meminum anggur. Nah, kesungguhan seperti inilah yang diharapkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh kita juga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sampai kepada bagian yang kedua, yaitu tentang kesetiaan. Kita membaca dari Yeremia pasal 35 ayat 1 dan 2, berkata demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia
di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, "Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah kepada mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur." Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sepertinya di situ terlihat Tuhan ingin menguji kesetiaan kaum Rekab mengenai komitmen mereka untuk tidak minum anggur melalui Yeremia. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah ketika ditawari minum anggur, suku ini menolaknya dan memegang teguh komitmen mereka. Dari hal ini terlihat mereka tetap setia dan berkomitmen untuk mengikuti aturan yang disampaikan oleh Yonadab sebagai leluhurnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di masyarakat Israel pada saat itu banyak orang atau banyak rakyat Israel yang meminum anggur, dan bahkan tidak sedikit yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Di sisi lain, saya percaya bahwa Yeremia bukan kebetulan menuliskan kitab Yeremia pasal ke-35 ini sesudah pasal 34, yaitu pasal 34 ayat 15-16 tentang kesetiaan yang tipis oleh Raja Sedekia. Di sana dikatakan bahwa pertobatan Raja Sedekia mengakibatkan Tuhan memberkati dan memberikan kemenangan. Namun ternyata pertobatan Raja Sedekia itu tidak berlangsung lama, atau ternyata berlangsung singkat saja. Pada bagian tersebut diceritakan bahwa Raja Sedekia yang diperintahkan untuk membebaskan budak sebagai ganti kemenangan diberikan Tuhan setelah pertobatannya, dan memang pada saat itu Sedekia membebaskan budak-budak tersebut. Namun ternyata Sedekia mengingkari apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Ternyata selanjutnya ia malah mengambil kembali budak-budak tersebut. Dan ini jelas adalah mengingkari janjinya kepada Tuhan. Nah, kondisi ini sangat berbeda dengan kaum Rekab yang seperti telah disebutkan sebelumnya. Jadi, sepertinya saya percaya bahwa Yeremia memiliki maksud menuliskan tentang kaum Rekab ini setelah sebelumnya membahas ketidaksetiaan Raja Sedekia terhadap Taurat Tuhan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dari sini kita seharusnya terpikir, apakah kita bisa meneladani kaum Rekab dalam kesungguhan menjalankan perintah dari leluhurnya, meskipun banyak godaan yang dihadapi. Kesetiaan suku Rekab berpegang teguh pada komitmennya itu berbuah manis, sehingga Tuhan memuji kesetiaan suku itu. Bahkan
Tuhan di kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 15 sampai 23, Tuhan memuji suku Rekab ini saat mereka membela kedaulatan Tuhan dengan menghancurkan dewa-dewa Baal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sampai kepada bagian yang ketiga, yaitu menjaga keberlangsungan ajaran leluhur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Tuhan mengapresiasi kaum Rekab karena mereka tetap memegang teguh iman mereka, menjalankan ajaran leluhurnya, dan terus menerapkannya sampai ke anak cucu, seperti yang dinyatakan di Yeremia pasal 35 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi seperti berikut. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Luar biasa sekali. Ini adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada kaum Rekab yang begitu teguh memegang kebenaran atas ajaran dari leluhurnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berdasarkan keteladanan kaum Rekab ini, kita sebagai jemaat Tuhan tidak secara langsung diberikan juga kewajiban untuk mengajarkan semua ajaran Tuhan kepada anak cucu kita dan menjadi teladan untuk anak-anak cucu-cucu kita agar tetap setia kepada Tuhan, menjalankan ajaran Tuhan, juga melayani Tuhan. Namun yang terpenting dari semuanya adalah ajaran Tuhan tetap berkelanjutan dijalankan turun-temurun oleh anak cucu kita, sehingga kita juga dapat diapresiasi oleh Tuhan seperti yang diapresiasikan Tuhan kepada keturunan Yonadab, bahwa tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pelajaran yang ke-13 yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silakan mendiskusikannya semua yang kita dengar pada pagi hari ini di dalam kelas masing-masing, dan silakan menyampaikan tanggapannya atau pendapatnya agar kita semua mendapatkan berkat melalui apa yang kita pelajari. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Ya Tuhan, sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi kami pada pelajaran pagi hari ini. Kami tahu bahwa kami tidak sempurna, namun kami tahu juga bahwa firman yang Tuhan sampaikan tidak akan percuma dan akan menjadi berkat
bagi kami. Mampukanlah Bapa kami untuk melakukan semuanya dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.